Ia masih muda, tapi imannya lebih keras dari ancaman seorang ibu. Ia berdiri di samping Nabi saat semua orang mundur, dan Rasulullah berkata, "Panahlah, ayah dan ibuku jadi tebusanmu, dari panah pertama Islam hingga runtuhnya Imperium Persia." Inilah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang doanya menembus langit dan namanya dijamin surga. Di tengah hiruk-pikuk kota Makkah, tempat kafilah dagang silih berganti dan berhala-berhala berdiri angkuh mengelilingi Ka'bah, hiduplah seorang pemuda dari kabilah terhormat Bani Zuhrah. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia tumbuh di lingkungan yang memegang kuat tradisi Arab, kehormatan nasab, keberanian, dan kesetiaan pada leluhur, namun juga tenggelam dalam kegelapan penyembahan berhala. Bani Zuhrah bukan kabilah biasa. Dari merekalah Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, berasal. Karena itu, Sa'ad kerap dipanggil Rasulullah sebagai pamanku dari pihak ibu, sebuah panggilan yang kelak syarat makna dan kasih sayang. Sejak kecil, Sa'ad dikenal sebagai pemuda yang berakhlak baik, tenang, dan sangat berbakti kepada ibunya, Hamnah binti Sufyan. Cintanya kepada sang ibu adalah salah satu hal paling berharga dalam hidupnya. Selain itu, Sa'ad dianugerahi dua keahlian yang sangat dihormati bangsa Arab: memanah dan menunggang kuda. Tangannya kuat dan matanya tajam. Anak panah yang ia lepaskan jarang meleset dari sasaran. Namun, lebih tajam dari penglihatannya adalah hatinya, sebuah hati yang kerap gelisah melihat kaumnya bersujud pada batu yang tak mendengar doa. Di usia mudanya, ketika pemuda lain tenggelam dalam kebanggaan suku dan gemerlap dunia, Sa'ad justru sering merenung. Ia menyaksikan ritual-ritual penyembahan berhala tanpa rasa yakin. Ada ruang kosong dalam jiwanya yang tak mampu diisi oleh tradisi nenek moyang. Ia belum mengenal Islam, namun nuraninya telah menolak kebatilan. Makkah mungkin tampak megah dan ramai, tetapi bagi Sa'ad, kota itu perlahan terasa gelap. Tanpa ia sadari, kegelisahan itulah yang sedang menuntunnya menuju sebuah cahaya-cahaya yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya dan mengantarkannya menjadi salah satu penghuni surga yang dijanjikan. Malam-malam di Makkah sering terasa sunyi bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, meski kota itu tak pernah benar-benar tidur. Di balik suara langkah para peziarah berhala dan denting perdagangan yang masih terdengar hingga larut, Sa'ad kerap terjaga, memandang langit yang bertabur bintang. Ia bertanya dalam diam, apakah batu-batu yang disembah kaumnya benar-benar mampu mencipta langit seluas ini? Kegelisahan itu semakin kuat seiring bertambahnya usia. Sa'ad melihat orang-orang berlomba mempersembahkan sesaji, menyembelih hewan, bahkan bersumpah atas nama berhala. Namun, berhala-berhala itu tetap bisu, tak memberi jawaban, tak pula menenangkan jiwa. Hatinya menolak untuk tunduk pada sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Suatu malam, ketika usianya belum genap 20 tahun, Sa'ad mengalami mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang gelap, pekat, dan menyesakkan. Ia melangkah tanpa arah, diliputi rasa takut dan kesendirian. Tiba-tiba, dari kejauhan tampak seberkas cahaya terang, jernih, dan menenangkan. Cahaya itu menyerupai bulan purnama yang menggantung rendah di langit. Dengan segenap harapan, Sa'ad berjalan menuju cahaya tersebut. Saat mendekat, ia melihat tiga sosok berdiri di bawah sinarnya: Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Ia mengenal mereka dengan jelas. Dengan heran, Sa'ad bertanya, "Sejak kapan kalian berada di sini?" Mereka menjawab singkat, "Baru saja." Sa'ad terbangun dengan jantung berdebar. Mimpi itu meninggalkan kesan yang mendalam, seolah bukan sekadar bunga tidur. Ia merasakan bahwa kegelapan dalam mimpinya adalah gambaran Makkah yang ia kenal, sementara cahaya bulan itu adalah petunjuk yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, saat kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah yang membawa ajaran tauhid mulai berbisik di sudut-sudut kota, Sa'ad terdiam. Nurani dan mimpinya seakan bertemu di satu titik. Tanpa ia sadari, langkahnya telah berada di ambang sebuah perubahan besar, perubahan yang akan menuntunnya keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Kabar itu menyebar perlahan di Makkah, berpindah dari satu bisikan ke bisikan lain, namun gaungnya mengguncang hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang lelaki dari kaumnya, Muhammad bin Abdullah, yang selama ini dikenal dengan julukan Alamin, dikabarkan membawa ajaran baru. Ia menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala yang diwariskan nenek moyang.
Nama itu bukan nama asing bagi Sa'ed. Muhammad dikenal jujur, santun, dan tak pernah berdusta. Dalam hati kecilnya, Sa'ed yakin mustahil orang seperti itu mengada-adakan kebohongan atas nama Tuhan. Mimpi tentang cahaya bulan kembali terlintas di benaknya, terutama sosok Abu Bakar As-Siddiq yang berdiri di bawah sinar terang itu. Tanpa ragu, Sa'ed mencari Abu Bakar. Ia menemuinya dengan hati berdebar, seolah berada di ambang keputusan besar. Dengan penuh ketenangan, Abu Bakar membenarkan kabar tersebut dan menjelaskan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, membawa risalah tauhid yang lurus. Kata-katanya lembut, namun menghunjam jauh ke dalam jiwa Sa'ed. Abu Bakar kemudian mengajak Sa'ed bertemu langsung dengan Rasulullah. Pertemuan itu berlangsung secara sembunyi-sembunyi di salah satu sudut kota Makkah yang aman dari pengawasan kaum Quraisy. Saat Sa'ed berhadapan dengan Nabi Muhammad, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wajah Rasulullah memancarkan kejujuran, dan tutur katanya mengalirkan keyakinan. Rasulullah menyampaikan tentang Allah yang Maha Esa, tentang penciptaan, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang keadilan yang hakiki. Setiap kalimat seakan menjawab kegelisahan yang selama ini membebani hati Sa'ed. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya kebenaran yang jernih. Tanpa ragu sedikit pun, Sa'ed mengulurkan tangannya. Dengan suara mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada usia yang masih sangat muda, Sa'ed bin Abi Waqqas resmi menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Sejak saat itu, cahaya yang ia lihat dalam mimpinya tak lagi sekadar bayangan. Cahaya itu kini hidup di dalam hatinya, menuntunnya pada jalan yang kelak penuh ujian, pengorbanan, dan kemuliaan abadi. Keislaman Sa'ed bin Abi Waqqas yang masih dirahasiakan tak berlangsung lama. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Hamnah binti Sufyan, ibunya, yang selama ini ia cintai dan hormati sepenuh hati. Bagi Hamnah, berita itu terasa seperti petir di siang bolong. Putra yang dibesarkannya dengan penuh kasih, kini dianggap telah meninggalkan agama leluhur dan menodai kehormatan keluarga. Amarah bercampur kecewa menguasai hatinya. Ia memanggil Sa'ed dan menuntut penjelasan. Dengan tenang, Sa'ed menceritakan tentang Allah yang Maha Esa dan tentang Muhammad sebagai utusannya. Namun kata-kata itu justru semakin membakar kemarahan sang ibu. Baginya, Islam adalah ancaman terhadap tradisi dan martabat kaumnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling berat dalam hidup Sa'ed. Hamnah menggunakan segala cara untuk membujuk putranya agar kembali. Ketika bujukan tak lagi mempan, ia mengambil keputusan yang mengguncang hati Sa'ed. Dengan suara penuh tekad, Hamnah bersumpah tidak akan makan dan minum hingga Sa'ed meninggalkan Islam. Ancaman itu bukan sekadar ucapan. Hamnah benar-benar menepati sumpahnya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Keluarga dan kerabat mendatangi Sa'ed, menyalahkannya atas penderitaan sang ibu. Setiap tatapan seolah menjadi pisau yang mengiris hatinya. Sa'ed berada dalam dilema yang menyayat. Ia sangat mencintai ibunya. Melihatnya menderita adalah siksaan batin yang tak tertahankan. Namun iman yang baru tumbuh di hatinya terasa jauh lebih kokoh dari segala tekanan. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak boleh dikorbankan demi siapapun. Dengan hati bergetar, Sa'ed mendatangi ibunya. Dengan penuh hormat ia berkata, "Wahai ibunda, demi Allah aku sangat mencintaimu. Namun seandainya engkau memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini." Keteguhan itu akhirnya meluluhkan Hamnah. Ia menyadari bahwa ancamannya takkan menggoyahkan iman putranya. Dengan berat hati, ia pun menghentikan mogok makannya. Sa'ed telah melewati ujian pertamanya, ujian yang membuktikan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya berada di atas segalanya, tanpa menghilangkan adab dan kasih kepada seorang ibu. Keteguhan Sa'ed bin Abi Waqqas dalam mempertahankan imannya bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari pemantapan jiwa. Peristiwa dengan ibunya menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin awal, bukan sebagai kisah durhaka, tetapi sebagai contoh ketaatan yang lurus, ketaatan kepada Allah tanpa menanggalkan adab kepada orang tua. Ajah pun menurunkan wahyu sebagai penegasan dan pelajaran bagi umat. Dalam firman-Nya disebutkan bahwa apabila orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah, maka jangan ditaati. Namun tetaplah mempergauli mereka dengan cara yang baik. Ayat itu turun bagai penyejuk bagi hati Sa'ed. Ia merasa dikuatkan dan dibenarkan, bukan oleh manusia,
tetapi langsung oleh Rob semesta alam. Sejak saat itu, iman Sa'ed semakin mengakar. Ia tidak membalas luka dengan kemarahan, tidak pula meninggikan suara kepada ibunya. Ia tetap melayaninya, berbicara lembut, dan menjaga kehormatannya. Ia ingin dunia menyaksikan bahwa Islam tidak merusak kasih sayang, melainkan menyucikannya. Di tengah tekanan masyarakat Makkah yang semakin keras terhadap kaum muslimin, Sa'ed memilih untuk berdiri tegak. Ia sadar bahwa iman bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan keputusan hidup. Ia telah memilih jalan yang mungkin sunyi dan penuh bahaya, namun hatinya justru terasa lebih damai dari sebelumnya. Pada usia yang masih sangat muda, Sa'ed telah membuktikan bahwa keimanan sejati menuntut keberanian yang melampaui ikatan darah. Bukan berarti ia mencintai ibunya lebih sedikit, tetapi karena ia mencintai Allah lebih besar. Inilah keseimbangan yang sulit dicapai, namun berhasil ia genggam dengan keikhlasan. Ujian itu menjadi fondasi bagi seluruh perjalanan hidupnya kelak. Di medan perang, di kursi kepemimpinan, bahkan di masa fitnah besar umat, Sa'ed akan selalu kembali pada prinsip yang sama. Kebenaran tidak diukur oleh siapa yang mendukungnya, tetapi oleh siapa yang memerintahkannya. Dengan iman yang telah ditempa sejak awal, Sa'ed bin Abi Waqqas siap melangkah ke babak berikutnya. Sebuah fase baru yang menuntut bukan hanya keteguhan hati, tetapi juga keberanian fisik untuk membela agama yang telah ia pilih dengan sepenuh jiwa. Keislaman Sa'ed bin Abi Waqqas membawanya memasuki sebuah keluarga, baru keluarga yang dipersatukan bukan oleh darah, melainkan oleh iman. Namun persaudaraan itu tumbuh di tengah tekanan dan bahaya. Di Makkah, kaum muslimin hanyalah segelintir orang yang tak memiliki kekuatan politik maupun perlindungan kabilah. Setiap hari, ancaman, ejekan, dan kekerasan mengintai mereka. Untuk menjaga keselamatan, Rasulullah memerintahkan para sahabat beribadah dan belajar secara sembunyi-sembunyi. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam menjadi tempat perlindungan. Di sanalah ayat-ayat Al-Quran pertama kali mengalir dari lisan Rasulullah, menguatkan hati-hati yang rapuh oleh penindasan. Sa'ed duduk di antara para sahabat muda, menyimak setiap kalimat wahyu dengan mata berbinar. Di tempat sederhana itu, Sa'ed menemukan makna persaudaraan yang sejati. Mereka saling menguatkan, berbagi luka, dan menumbuhkan harapan. Ketika satu disakiti, yang lain merasakan perihnya. Bagi Sa'ed, Islam bukan lagi sekadar keyakinan pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga bersama. Namun, ancaman kaum Quraisy kian meningkat. Mereka memati-mati, mengintimidasi, dan tak segan menyakiti siapapun yang berani mengaku sebagai pengikut Muhammad. Sa'ed, dengan semangat mudanya, merasakan tanggung jawab besar untuk melindungi Rasulullah dan saudara-saudaranya. Keahlian memanah dan keberaniannya tidak lagi sekadar kebanggaan Arab, tetapi kini menjadi potensi pembelaan iman. Di balik kesabaran yang diajarkan Rasulullah tersimpan tekad untuk tidak membiarkan agama ini diinjak-injak. Sa'ed belajar menahan diri, meski darah kesatrianya sering mendidih. Ia memahami bahwa setiap fase perjuangan memiliki tuntutan yang berbeda. Malam-malam di Makkah pun terasa semakin tegang. Namun, di tengah bayang-bayang ancaman itu, iman Sa'ed justru tumbuh semakin kuat. Ia tahu jalan yang ia tempuh tidak akan mudah, tetapi ia juga yakin Allah tidak akan menganiakan hamba-hamba yang bertahan di jalannya. Babak selanjutnya akan menguji kesabaran itu saat kehormatan Islam dihina di depan mata, dan darah pertama pun tertumpah demi membelanya. Suatu hari, kerinduan kaum muslimin untuk beribadah dengan lebih tenang mendorong Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat lainnya mencari tempat yang jauh dari hiruk-pikuk Makkah. Mereka memilih sebuah lembah sempit di pinggiran kota, tersembunyi di balik perbukitan batu. Tempat itu sunyi, seolah terpisah dari dunia yang memusuhi mereka. Di sana, mereka mendirikan salat dengan penuh kekhusyukan. Dahi mereka menyentuh tanah, berserah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Bagi Sa'ed, momen itu adalah pelarian sejenak dari tekanan dan ancaman yang terus membayangi. Di lembah sunyi itu, iman terasa lebih dekat, dan doa mengalir lebih jujur. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekelompok kaum musyrikin Quraisy melintas dan melihat gerakan salat yang asing di mata mereka. Dengan tawa mengejek, mereka mendekat. Kata-kata hinaan pun dilontarkan mencela ibadah, merendahkan Rasulullah, dan menghina agama yang baru tumbuh itu. Para sahabat berusaha bersabar, mengingat pesan Rasulullah untuk menahan diri. Namun ejekan berubah menjadi dorongan,
dan penghinaan menjadi provokasi fisik. Harga diri dan kehormatan Islam diinjak-injak di hadapan mata Sa'id. Darah kesatria dalam diri Sa'id mendidih. Ia menoleh sekeliling dan melihat sepotong tulang rahang unta tergeletak di tanah. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan mengayunkannya ke arah salah seorang yang paling lantang menghina. Pukulan itu mengenai kepala orang tersebut. Darah pun mengalir. Melihat darah tumpah, kaum musyrikin terkejut dan mundur ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa kaum muslimin yang selama ini dianggap lemah berani membela diri. Lembah itu pun kembali sunyi. Namun sejarah telah mencatat apa yang terjadi. Darah yang tumpah hari itu menjadi darah pertama dalam konflik antara Islam dan kemusyrikan. Bukan karena kebencian, melainkan karena pembelaan terhadap kehormatan agama. Peristiwa itu menegaskan karakter Sa'id bin Abi Waqqas lembut dalam ibadah, namun tegas saat kebenaran diinjak. Sejak saat itu, kaum Quraisy mulai menyadari bahwa Islam bukan sekadar keyakinan, tetapi kekuatan yang siap dipertahankan. Dan bagi Sa'id, peristiwa itu menjadi awal dari jalan panjang jihad yang akan ia tempuh demi Allah dan Rasul-Nya. Tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam semakin hari semakin kejam. Hinaan telah berubah menjadi penyiksaan, dan ancaman menjadi tindakan nyata. Makkah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang beriman. Hingga akhirnya, perintah hijrah pun turun, sebuah perintah yang menuntut pengorbanan besar, meninggalkan tanah kelahiran demi mempertahankan akidah. Sa'id bin Abi Waqqas termasuk di antara mereka yang mempersiapkan diri untuk berhijrah. Ia meninggalkan rumah, harta, dan kenangan masa mudanya tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya berat, namun hatinya ringan. Ia tahu bahwa hijrah bukanlah pelarian, melainkan langkah menuju kemenangan iman. Setibanya di Madinah, Sa'id merasakan suasana yang berbeda. Kota itu menyambut Rasulullah dan para sahabat dengan tangan terbuka. Di sanalah umat Islam mulai membangun kehidupan baru, bukan lagi sebagai kelompok tertindas, tetapi sebagai sebuah komunitas yang terikat oleh iman dan keadilan. Sa'id ikut merasakan semangat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar yang menghapus sekat suku dan asal. Tak lama setelah itu, Allah memberi izin kepada kaum muslimin untuk mengangkat senjata demi membela diri. Inilah fase baru perjuangan Islam. Keahlian Sa'id yang selama ini terpendam, kini menemukan tempatnya. Panah dan kuda yang dahulu menjadi simbol kebanggaan Arab, kini menjadi alat jihad di jalan Allah. Dalam sebuah ekspedisi kecil yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits, Sa'id mendapatkan kehormatan besar. Ia menjadi orang pertama dalam sejarah Islam yang melepaskan anak panah ke arah musuh dalam sebuah pertempuran resmi. Panah itu melesat bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai simbol bahwa Islam kini siap mempertahankan diri dengan terhormat. Momen itu menggetarkan hati Sa'id. Ia sadar bahwa setiap kemampuan yang ia miliki adalah amanah. Tidak ada kebanggaan pribadi, tidak ada ambisi duniawi. Yang ada hanyalah tekad untuk menjadikan seluruh hidupnya sebagai persembahan bagi Allah. Hijrah telah mengubah segalanya. Sa'id bukan lagi sekadar pemuda Makkah yang gelisah mencari kebenaran. Ia kini adalah seorang mujahid, berdiri di barisan orang-orang beriman, siap menghadapi ujian yang lebih besar di medan jihad, ujian yang akan mengukir namanya dalam sejarah Islam untuk selamanya. Medan jihad yang sesungguhnya pertama kali mempertemukan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan wajah pertolongan Allah adalah Perang Badar. Dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dan perlengkapan yang terbatas, kaum muslimin berdiri menghadapi kekuatan Quraisy yang berlipat ganda. Di tengah debu dan ketegangan, Sa'id mengencangkan busur panahnya. Setiap anak panah yang ia lepaskan bukan hanya diarahkan pada musuh, tetapi juga disertai doa dan keyakinan penuh kepada Allah. Kemenangan di Badar menjadi titik balik sejarah. Sa'id menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah turun dengan cara yang tak terduga. Ia termasuk di antara para pejuang Badar, sebuah kedudukan mulia yang kelak dikenang sepanjang masa. Namun kemenangan itu tidak membuatnya lalai. Justru ia semakin tunduk dan rendah hati. Ujian yang lebih berat datang setahun kemudian di Perang Uhud. Di awal pertempuran, kaum muslimin tampak unggul. Namun ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posnya, keadaan berbalik drastis. Kekacauan melanda. Rasulullah terisolasi dan terluka, dikepung oleh musuh yang haus darah. Di saat genting itulah, Sa'id berdiri kokoh. Ia memposisikan diri di sisi Rasulullah, menjadikan tubuhnya perisai. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia melepaskan anak panah demi anak panah.
menahan setiap musuh yang mendekat. Tangannya bergerak cepat, matanya tajam, dan hatinya penuh cinta kepada Rasulullah. Melihat keberanian itu, Rasulullah mengucapkan kalimat yang tak pernah beliau ucapkan kepada siapapun sebelumnya. Irmi, fida'aka abi wa umi. Panahlah, tebusanku adalah ayah dan ibuku. Kata-kata itu membakar semangat Sa'ed. Ia merasa seluruh kekuatan langit menyertainya. Dikatakan, tak satu pun anak panahnya meleset hari itu. Perannya menjadi benteng yang menyelamatkan Rasulullah dari bahaya. Perang Uhud mengukir nama Sa'ed sebagai pelindung Nabi dan pejuang sejati. Ia bukan hanya bertarung dengan senjata, tetapi dengan cinta, loyalitas, dan pengorbanan yang tak berbatas. Sejak saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas bukan sekadar sahabat ia, adalah kesatria yang menjadikan hidupnya tebusan bagi Rasulullah dan agama Allah. Keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berhenti pada keberanian dan ketangkasan di medan perang. Ada satu anugerah lain yang membuat namanya disegani kawan dan lawan doanya yang mustajab. Keutamaan itu bermula dari doa Rasulullah sendiri. Suatu hari, Nabi memohon kepada Allah agar doa Sa'ad senantiasa dikabulkan. Sejak saat itu, para sahabat mengetahui bahwa Sa'ad adalah seorang yang doanya jarang tertolak. Sa'ad sendiri tidak pernah menjadikan keistimewaan itu sebagai kebanggaan. Ia tetap hidup sederhana dan menjaga lisannya. Ia tahu, doa yang menembus langit lahir dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Justru karena itulah ia sangat berhati-hati agar tidak mendoakan keburukan, kecuali ketika banner-banner dizalimi. Banyak peristiwa yang menguatkan keyakinan kaum muslimin akan kemustajaban doa Sa'ad. Salah satunya terjadi ketika seorang lelaki berani mencelanya tanpa alasan, meremehkan keimanannya, dan menuduhnya dengan kata-kata kasar. Sa'ad tidak membalas dengan tangan atau lisan. Ia hanya mengangkat wajah ke langit dan berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran. Tak lama kemudian, orang yang mencelanya mengalami kehidupan yang penuh kesempitan. Peristiwa itu menyebar di kalangan sahabat sebagai pelajaran bahwa kedekatan seseorang dengan Allah bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Sejak itu, orang-orang semakin menjaga adab mereka di hadapan Sa'ad. Namun yang paling menonjol dari diri Sa'ad adalah doanya untuk kebaikan. Ia berdoa untuk kemenangan kaum muslimin, untuk keselamatan Rasulullah, dan untuk keteguhan iman saudara-saudaranya. Setiap kali ia mengangkat tangan, doanya lahir dari hati yang penuh keyakinan dan ketawakal. Doa Sa'ad menjadi senjata yang tak terlihat, melengkapi panah dan pedangnya. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang mukmin bukan hanya terletak pada kemampuan fisik, tetapi pada hubungan yang kuat dengan Robnya. Di balik sorot mata seorang kesatria, tersembunyi jiwa seorang hamba yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan dari hati yang tunduk itulah lahir doa-doa yang melampaui langit, menjadi sebab pertolongan dan kemenangan bagi umat Islam. Seiring wafatnya Rasulullah dan bergantinya kepemimpinan umat Islam Perkhwan Gansa, Sa'ad bin Abi Waqqas memasuki babak baru. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam berkembang pesat melampaui Jazirah Arab. Tantangan terbesar datang dari arah timur Imperium Persia Sasanid, sebuah kekuatan adidaya dengan pasukan besar, persenjataan lengkap, dan tradisi militer yang mengakar selama berabad-abad. Khalifah Umar memahami bahwa menaklukkan Persia tidak cukup dengan jumlah pasukan atau strategi semata. Ia membutuhkan seorang panglima yang berani, cerdas, zuhud, dan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Pilihannya pun jatuh pada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah, kesatria Ud, dan pemilik doa yang mustajab. Penunjukan itu bukan kehormatan biasa. Umar mengirimkan surat panjang berisi nasihat yang menusuk jiwa. Ia mengingatkan Sa'ad agar tidak terpedaya oleh kedudukannya sebagai paman Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak menolong karena nasab, tulis Umar, tetapi karena ketaatan. Sa'ad membaca surat itu dengan hati tunduk. Ia tahu amanah ini hanya bisa dipikul dengan ketakwaan. Maka berangkatlah Sa'ad memimpin pasukan kaum muslimin menuju wilayah Persia. Ia tidak tampil sebagai panglima yang angkuh, melainkan sebagai pemimpin yang sederhana dan penuh tawakal. Di setiap perhentian, ia mengingatkan pasukannya untuk menjaga salat, menjauhi maksiat, dan meluruskan niat. Baginya, kemenangan bukanlah hasil kecerdikan manusia, melainkan buah dari ketaatan kolektif. Di hadapan pasukan Persia yang jumlahnya berlipat ganda, Sa'ad tidak gentar. Ia yakin
bahwa kekuatan iman mampu meruntuhkan kekaisaran sebesar apapun. Dari balik wajah tenangnya, tersimpan tekad yang tak tergoyahkan, tekad seorang hamba yang menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Penunjukan sebagai Panglima Persia menandai puncak kepercayaan umat kepadanya. Namun bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, jabatan hanyalah sarana. Tujuannya tetap satu, meninggikan kalimat Allah meski harus menghadapi kerajaan terbesar di zamannya. Medan Al-Qadisiyah menjadi saksi ujian terbesar dalam hidup Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang. Di hadapannya terbentang pasukan Persia yang jumlahnya berlipat ganda, dipimpin oleh panglima legendaris Rustum, lengkap dengan gajah-gajah perang yang mengguncang mental pasukan. Namun, ujian Sa'ad tidak berhenti di situ. Menjelang pertempuran, ia terserang penyakit parah yang membuat tubuhnya dipenuhi bisul dan rasa nyeri yang luar biasa. Ia tak mampu menunggang kuda, bahkan untuk berdiri pun sulit. Dalam kondisi demikian, Sa'ad memimpin pasukan dari atas sebuah bangunan tinggi yang menghadap ke medan perang. Dari tempat itulah ia mengatur barisan, mengirim perintah, dan membakar semangat prajurit dengan pekikan takbir. Rasa sakit yang mendera tubuhnya tak mampu meruntuhkan tekadnya. Ia sadar, kepemimpinan sejati tidak selalu berdiri di garis depan, tetapi hadir dalam keputusan yang tepat dan doa yang tulus. Hari pertama pertempuran berlangsung kacau. Gajah-gajah Persia menerjang barisan kaum muslimin, memecah formasi, dan menimbulkan kepanikan. Namun Sa'ad tetap tenang. Ia mengirim perintah untuk menyerang mata dan belalai gajah-gajah itu. Strategi sederhana, namun efektif, yang perlahan mengubah arah pertempuran. Hari-hari berikutnya diwarnai pertempuran sengit yang hampir tak berkesudahan. Malam dipenuhi suara denting pedang dan pekikan prajurit. Dalam keheningan doanya, Sa'ad mengangkat tangan memohon pertolongan Allah. Doa seorang panglima yang ikhlas itu menembus langit. Pada hari penentuan, angin kencang bertiup menerpa pasukan Persia, menerbangkan tenda dan mengacaukan barisan mereka. Rustum terbunuh, dan mental pasukan Persia runtuh seketika. Kemenangan besar pun diraih bukan oleh kekuatan senjata semata, tetapi oleh iman dan tawakal. Al-Qadisiyah membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang pertolongan Allah dari atas ranjang sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas menorehkan kemenangan yang meruntuhkan sebuah kekaisaran dan membuka gerbang sejarah baru bagi Islam. Kemenangan di Al-Qadisiyah membuka jalan menuju jantung kekuasaan Persia. Pasukan kaum muslimin bergerak maju hingga mencapai Al-Madain, ibu kota megah Imperium Persia. Kota itu berdiri angkuh dengan istana-istana besar, gerbang tinggi, dan kemewahan yang selama ini hanya menjadi legenda. Di sanalah berdiri Istana Kisra, simbol kejayaan dunia yang selama baru berdebat tak tergoyahkan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memasuki istana itu, para prajurit terpukau. Emas, permata, dan harta berlimpah tersusun di setiap sudut. Karpet-karpet mahal membentang luas, dinding berhiaskan ukiran indah, dan singgasana raja berdiri megah. Namun Sa'ad tidak larut dalam kekaguman. Wajahnya justru tertunduk, dan matanya basah oleh air mata. Di tengah kemewahan itu, Sa'ad melantunkan ayat Al-Quran dengan suara bergetar. Ia membaca tentang kaum-kaum terdahulu yang pernah menikmati taman, istana, dan kenikmatan dunia, lalu semuanya diwariskan kepada kaum lain. Baginya, Istana Kisra bukan lambang kemenangan pribadi, melainkan pengingat akan kefanaan dunia. Ia teringat pesan Khalifah Umar agar tidak terperdaya oleh harta dan kekuasaan. Sa'ad sadar, kejayaan Persia runtuh bukan karena kelemahan mereka semata, melainkan karena Allah mencabut pertolongannya. Dan pertolongan itu bisa hilang kapan saja jika kaum muslimin lupa diri. Sa'ad memerintahkan agar harta rampasan dibagi dengan adil dan dikirimkan ke Madinah sesuai ketentuan. Ia tidak mengambil bagian lebih, tidak pula membangun kemewahan bagi dirinya. Hidupnya tetap sederhana, seolah ia hanyalah seorang prajurit biasa. Istana Kisra menjadi saksi bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bukan hanya panglima perang yang hebat, tetapi juga seorang zuhud sejati. Di saat dunia terbentang di hadapannya, hatinya tetap terikat pada akhirat. Air mata yang jatuh di lantai istana itu menjadi bukti bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan kerajaan, melainkan menaklukkan hawa nafsu sendiri. Setelah kejayaan demi kejayaan, Sa'ad bin Abi Waqqas memasuki fase hidup yang jauh lebih sunyi
namun tak kalah berat. Ia diamanahi sebagai gubernur Kufah, sebuah kota baru yang dibangun sebagai pusat pemerintahan dan militer. Dengan keadilan dan kesederhanaannya, Kufah berkembang pesat. Namun di balik kemajuan itu, benih-benih fitnah mulai tumbuh. Sebagian orang yang tidak puas menyebarkan tuduhan palsu. Sa'ed dituduh tidak adil, tidak cakap memimpin, bahkan dituduh tidak melaksanakan salat dengan benar. Tuduhan itu menyakitkan, terlebih datang kepada seorang sahabat yang seluruh hidupnya diabdikan untuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab tidak gegabah. Ia mengirim utusan untuk menyelidiki langsung ke Kufah. Hasilnya jelas, mayoritas penduduk bersaksi tentang keadilan dan ketakwaan Sa'ed. Namun demi menjaga persatuan dan mencegah gejolak lebih besar, Umar memutuskan untuk mencopot Sa'ed dari jabatannya. Keputusan itu bukan hukuman, melainkan langkah kehati-hatian. Sa'ed menerimanya dengan lapang dada, tanpa protes, tanpa keluhan. Beberapa waktu kemudian, badai fitnah yang lebih besar melanda umat Islam. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, terjadi konflik antar sesama Muslim. Pedang terhunus, dan darah saudara seiman pun tertumpah. Di tengah kekacauan itu, Sa'ed memilih uzlah menjauh dari konflik dan mengasingkan diri. Keputusannya bukan karena takut atau lemah. Ia teringat sabda Rasulullah bahwa dalam masa fitnah, menjauh lebih baik daripada terlibat. Ketika diminta memihak, Sa'ed berkata, "Berikan aku pedang yang bisa membedakan antara mukmin dan kafir, maka aku akan berperang." Sa'ed memilih menjaga tangan dan lisannya. Ia menggembala ternaknya, memperbanyak ibadah, dan menunggu dengan sabar hingga fitnah mereda. Dalam keheningan uzlah, ia menunjukkan kebijaksanaan sejati, bahwa tidak semua peperangan dimenangkan dengan senjata. Ada saat di mana menahan diri adalah jihad yang paling berat. Usia Sa'ed bin Abi Waqqas kian menua, dan tubuhnya mulai melemah oleh perjalanan panjang kehidupan. Tahun demi tahun telah ia lalui dengan pengorbanan, jihad, dan kesabaran. Di sebuah lembah bernama Al-Akik, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan, Sa'ed menjalani hari-hari terakhirnya dengan ibadah dan ketenangan. Di sanalah, pada tahun 55 Hijriah, sang kesatria bersiap menemui Robnya. Ketika sakitnya kian berat, Sa'ed memanggil keluarganya dan menyampaikan sebuah wasiat sederhana, namun syarat makna. Ia meminta agar kelak jasadnya dikafani dengan jubah wol tua yang telah usang. Jubah itu bukan pakaian istimewa, tidak berhiaskan emas atau sutra, namun jubah itulah yang ia kenakan saat ikut perang Badar. Hari ketika iman diuji dan pertolongan Allah turun dengan nyata. "Dengan jubah inilah aku menghadapi kaum musyrikin," ucapnya lirih. "Dan dengan jubah ini pula aku ingin menghadap Allah." Permintaan itu menggetarkan hati orang-orang di sekelilingnya. Setelah menaklukkan Persia, memimpin pasukan besar, dan memegang jabatan tinggi, hal yang paling ingin ia bawa ke hadapan Allah bukanlah kemenangan dunia, melainkan kenangan keikhlasan di awal perjuangan. Wafatnya Sa'ed disambut duka seluruh Madinah. Jenazahnya disalatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baqi. Ia menjadi sahabat terakhir dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang berpulang ke rahmat Allah. Jaminan surga itu bukanlah hadiah tanpa perjuangan. Ia adalah buah dari iman yang kokoh, keberanian yang tulus, doa yang mustajab, dan kesabaran menghadapi fitnah. Hidup Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi saksi bahwa surga diraih oleh mereka yang setia dari awal hingga akhir. Kisahnya berakhir, namun teladannya abadi mengajarkan bahwa kejayaan sejati bukan terletak pada apa yang ditaklukkan, melainkan pada siapa yang selalu dihadirkan dalam hati Allah semata.